Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam. Saya dapat dipanggil Azam. Saya dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi, program studi perbankan syariah dari kelas PS3A. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Zakat produktif tidak untuk digunakan, dihabiskan, namun untuk mengembangkan usaha atau membuat usaha baru yang dapat menghidupi mustahik dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan harta zakat untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Jika diperhatikan secara seksama, saat ini fenomena zakat yang berkembang di tanah air adalah zakat bersifat konsumtif. Umumnya, zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun lembaga yang menerima dan mendistribusikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima adalah masjid. Dalam Islam, zakat ini diistilahkan dengan zakat fitrah. Sejatinya, pemberian zakat fitrah sangat ditekankan oleh agama. Namun, karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit untuk diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif. Zakat produktif muncul dari kurangnya optimalisasi zakat di masyarakat. Karena selama ini zakat yang banyak diberikan kepada masyarakat adalah zakat konsumtif. Sifatnya hanya diberikan setahun sekali, yaitu berupa zakat fitrah. Zakat model ini bukan tidak diperlukan keberdayaannya, tetapi akan sulit jika diandalkan untuk meminimalkan kemiskinan di tengah masyarakat. Zakat produktif sendiri akan diberikan kepada mustahik yang ingin menjalankan usaha. Misalnya, ada seorang mustahik yang ingin memperbaiki kehidupannya dengan cara berniaga atau berjual beli atau menjual sesuatu, menjadikan sebuah bisnis untuk memperbaiki kehidupannya. Namun, secara perekonomian pribadi, mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk memodali itu. Dari sini, peran lembaga pengumpul zakat adalah memberikan atau mewadai tersebut untuk memodali mustahik, agar mustahik ini dapat menjalankan usahanya dan dapat menjadikan salah satu mata pencariannya, sehingga membuat mustahik ini menjadi lebih baik secara ekonomi. Kita juga bisa menjalankan zakat produktif secara sendiri tanpa melalui perantara dari lembaga zakat. Semisal, ada tetangga kita atau teman kita yang membutuhkan dana untuk pendidikannya. Dia ingin melanjutkan pendidikannya, namun dia tidak memiliki dana untuk melakukan studi atau menjalankan pendidikannya. Ketika kita membantu dia, memberikan sebagian uang kita untuk mendanai pendidikannya agar dia bisa menjalankan sekolahnya, itu juga bisa termasuk dalam kategori zakat produktif. Jadi nggak harus semata-mata harus kita menzakati atau membantu dalam atau untuk orang yang ingin membuka usaha aja. Jadi selagi dana itu digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang berjangka panjang, itu juga masih bisa disebut zakat produktif. Dalam konteks zakat produktif, memang tidak ditemukan satupun ayat atau hadis yang berbicara secara spesifik terkait hukum atau perintah untuk melakukan zakat dalam model tersebut. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak disebutkan secara tegas tentang model pemberian zakat, baik yang dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Al-Quran hanya berbicara tentang alokasi zakat yang didistribusikan, seperti yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60. Meskipun demikian, zakat merupakan hal yang wajib untuk dilakukan bagi seluruh umat Islam, tanpa terkecuali. Namun, untuk zakat produktif, yang berhak untuk melakukan adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin. Tapi di Indonesia terdapat UU Zakat yang mengisyaratkan agar zakat dapat digunakan secara produktif.
seperti yang terdapat di dalam UU nomor 23 tahun 2011 pasal 27, di mana berbunyi zakat dapat didaya-gunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan miskin dan peningkatan kualitas umat. Gimana? Kita sekarang udah tahu kan kalau di Indonesia ini udah ada zakat produktif, nggak cuma zakat konsumtif. Dan bahkan di Indonesia juga sudah membuatkan undang-undang tentang penyelenggaraan zakat produktif. Sehingga sistem ini juga sudah diakui oleh pemerintah. Jadi kita nggak lagi pilihannya menzakatkan dengan uang atau sembako aja, tapi kita juga bisa membantu mereka dengan mendanai mereka untuk menjalankan usaha agar mereka juga mendapatkan pekerjaannya sendiri dan dapat menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik dengan jangka waktu yang lebih lama, dan mereka dapat menikmati itu dengan jangka waktu yang lama sehingga mereka dapat memperbaiki perekonomiannya, dan kita juga dapat membantu memberantas kemiskinan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.